Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Semangatnya pisang bagaimana? Sebelum saya membuahkan hasil, saya tidak akan tinggal diam dan tidak akan mati. Apapun yang terjadi. Coba aja pisang ditanam, ya kan? Kemudian atasnya kamu keramik, tetap hidup nggak? Selama dia masih ada akar di tanah, dia nggak akan mati. Filosofi pisang kan begitu, ya nggak? Jebol itu mas, beton mas. Keramik, lewat. Serius itu. Apalagi cuman sampean, bangkai sampean dengan taruh di atasnya, ya jebol lah dadamu. Hanya gara-gara pisang itu, dia pengen tetap berbuah. Masuk kamu kalah sama pisang? Bagaimana etos kerja pisang? Semangat tidak pernah henti, kan begitu. Sampai dia berbuah, baru dia rela ya melepaskan nyawanya. Tapi dia sudah mempersiapkan diri dengan beranak pinak sebanyak-banyaknya, kan begitu. Makanya nak kue randi anak repot. Berarti apa ini endingnya Ustadz? Yo, di bojo sing akeh gak apa-apa. Di anak sing akeh ya juga orang masalah, alhamdulillah. Mbak-mbak kuwi ya gak apa-apa misalnya dadi bojo loro telu papat ora masalah, sing penting gak 10 kan ngono. Ya Mbak Quratul Ain ya. Ya senyum-senyum itu mengiyakan loh Ustadz Sahrul. Tadi katanya ada yang diresmikan ya, serius. Sudah siap-siap khitbah itu. Nanti didokumentasikan sama Mas Miftah itu. Kalau saran saya bagusnya memang khitbah itu nanti pas rame-rame, pas kita acara penutupan ya. Ya enggak Mas Miftah? Penutupan itu nanti ada acara khitbah massal gitu kan. Nanti saya jadi saksinya enggak apa-apa. Atau walinya boleh, wali saya. Sebagai orang tua gitu kan. Nanti saksinya Mas Miftah dan kawan-kawan. Aku nikahkan dengan cara tertunda. Kan ditunda dulu ini. Soalnya masih puasa kan gitu. Habis lebaran baru nikah misalnya kan bisa gitu. Nikah itu ibadah kok. Makanya Anda jangan sombong. Ustadz ini kok kalau malam jarang terawih. Sombong berarti Anda ini. Biasanya saya kalau terawih itu pas menjelang sahur. Teman-teman yang lain yang punya keluarga, dia kerja malam-malam, dia nggak terawih. Itu juga ibadah nggak kira-kira? Kerja itu loh. Nyari anak istri makan. Ibadah nggak? Daripada nanti dia lebaran nggak punya duit, nggak bisa ngasih toples. Ya, toples ada tapi nggak ada isinya. Kan percuma juga. Makanya kita jangan sok-sokan, sombong gitu kan. Mentang-mentang kita terawih sendiri, kita ngaji pasaran sendiri. Atau kadang teman-teman yang rajin sholat subuh berjamaah, kemudian lihat teman-teman yang lain pada tidur ngorok, terus kamu sombong, suka KB. Repot urusannya kan. Hanya pada tidur semua, sebuah aran-arani suka KB, ya repot toh. Ya nggak boleh begitu. Itu kan mereka tidur itu kan apa? Untuk menjaga kekuatan tubuhnya biar tetap fit. Sehingga ilmu-ilmu yang lain dia juga akan bisa nyerap kan gitu. Jadi pokoknya kalau selalu kita lihat dengan kacamata yang positif itu selalu indah, ya nggak Mas? Iya. Itu ya, kita bisa ketawa ketiwi di sini, kita bahagia di sini. Dengan materi yang sebanyak itu terus masuk semua kan, walah, alhamdulillah kan. Harapan saya kan begitu. Wong ini ilmu Allah kok. Masa saya umpet-umpetin kan gitu. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi apapun yang kita dapatkan di sini, entah banyak atau sedikit, kelak nanti amalkan. Seluas-luasnya, sebanyak-banyak. Allah nanti akan ngasih yang baru-baru. Yang Anda tidak ketahui sebelumnya, itu hak itu, pasti. Ya? Setuju ya? Dan itu diniati dengan hati yang ikhlas. Kalau ikhlas itu Allah masih nambah-nambah Mas, pasti itu. Nggak mungkin Allah tinggal diam, Allah itu nggak pernah tidur kok. Jadi tahu isi hatimu itu bagaimana. Ya, kira-kira begitu ya. Kita lanjutkan lagi ke kaidah. Saya pengen nanti mulai malam ini dan seterusnya kita fokus ke kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sami. Kalau tahun-tahun lalu kita sauki ya. Tahun ini saya pengen Anda lebih fokus kepada sami, makanya saya minta besok punya print-printan atau fotokopiannya dulu. Kalau sudah punya kopian dan fotokopian enak itu nanti.
Ya, Anda bisa jeplak, bisa niru, jeplak, niru terus setiap hari. Sehingga kalau sudah niru, jeplak, kesulitannya apa itu bisa ditanyakan. Kesulitan dalam membuatnya apa segala macamnya bisa ditanyakan. Kalau saya ngasih contoh misalnya nggak plek persis 100% sama Sami ya wajar dimaklumi. Karena mereka kadang ketika gores untuk event-event perlombaan itu waktunya sampai 3 bulan, 4 bulan Mas. Kalau niru langsung di depan karya Sami kan bisa. Nggak pas diulang lagi, ya kan? Makanya kadang kalau saya nulis langsung gitu ya, itu kadang nggak pas tak ulang lagi nggak apa-apa. Sampai betul-betul pas. Tuh. Karena memang sulit itu beda sama khot yang lain, paling sulit. Makanya guru saya dulu Pak Kiai Haji Nur Al-Fasidik ya. Pak Kiai Haji Nur Al-Fasidik itu pernah ngomong sama saya, kalau kamu bisa sulus, khot yang lain itu pasti kamu bisa. Makanya obsesi saya itu dulu tuh menguasai sulus dulu, naski sama sulus pokoknya. Sulus sama naski tak kuasai. Yang lain tuh benar memang bisa. Ya. Makanya di Indonesia rata-rata teman-teman baik di Lemka, di PSKQ atau di tempat lain itu rata-rata belajar kaligrafi mulai dari yang sulit dulu. Ada teman-teman di Jombang, di Sakal misalnya, mereka memulai dari Rik'ah dulu, Diwani dulu. Ya nggak masalah, itu hanya beda apa? Beda cara kan? Sampai mau ke Jakarta, lewat Kudus kemudian ke Semarang, ya kan? Terus ujungnya kan ke tol sampai Jakarta. Ada yang ke Jakarta naik motor, lewat dalam menghindari tol, masalahnya mahal tol itu ya, 500.000 loh bro. Sampai Jakarta nggak kira-kira dia? Sampai Jakarta juga. Soal cepat atau tidak itu bukan masalah metodenya Mas. Masalahnya apa? Saya ulang lagi, soal cepat atau tidak Anda menguasai khot itu, baik sulus, naski, rik'ah, diwani, farisi dan seterusnya, itu bukan masalah metodenya. Tapi masalahnya pada Anda sendiri. Tahu nggak? Pada Anda sendiri masalahnya. Anda pengen cepat bagus, ya udah, perbaiki dirimu. Perbaiki pribadimu, indahkan dirimu, indahkan pribadimu. Kan begitu. Al-khottu mikyasun li khottihi. Salah satunya kan begitu. Kalau kamu indah, kamu pasti akan menciptakan karya-karya yang indah juga, yang lahir dari dirimu. Itu pasti itu, nggak bakal tidak. Jelas. Termasuk pakem-pakem dasar teori-teori yang sudah diterapkan oleh para master yang kemarin saya bahas. Al-khottu mahfiyun fi ta'limil ustad, belajar dengan guru, ya kan? Yang kedua apa? Kasrotil masak, dengan sering menggores. Gores itu nggak pernah, latihan nggak pernah, coret-coret nggak pernah, beli kertas aja males, bawanya tidur melulu, berharap jadi master. Makanya saya selalu berprinsip, rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya sehingga orang itu nggak bisa merendahkan kita lagi. Iya nggak Mas? Rendahkan dirimu serendah-rendahnya sehingga orang tidak bisa merendahkan kamu lagi. Dan yang ada adalah kamu fokus berkarya. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Siapa coba kamu sebut? Imam Ghazali ya, bertapa di menara Damaskus, fokus bikin kitab. Imam Syafi'i menepi. Kiai-kiai dulu itu yang hebat-hebat itu. Ngumpet Mas di gua-gua, ngumpet. Ngapain dia? Bikin kitab. Uzlah dan sampai 15 tahun nggak keluar-keluar. Ngapain? Takarrub pada Allah. Akhirnya jadi wali, jadi kekasih Allah. Dan mereka nggak pernah keluar-keluar, ini saya wali, nggak ada. Ya, tapi karyanya jelas nggak? Karyanya jelas nggak? Karyanya nyata Mas. Mereka mencetak santri-santri yang juga jadi ulama. Mbah Khalil, siapa yang nggak kenal Mbah Khalil? Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang nggak kenal? Mbah Hasyim Asy'ari bikin pondok pesantren. Gratis, semua digratiskan. Ya, saya belum bisa niru total, tapi alhamdulillah di sini gratis. Meskipun Anda makan ayo bareng-bareng, kan begitu. Tradisi pesantren yang benar itu begitu. Sekarang pesantren kalau bagus sedikit mahal banget. Terus anak tukang becak bisa pesantren nggak kalau nggak begitu? Bisa. Tukang asongan bisa nggak mondokin santri anaknya? Nggak bisa juga. Akhirnya yang bisa mondok ya anak-anak menteri, anak-anak pejabat begitu kan. Nah, kita bagaimana tetap menjaga Islam itu dengan baik. Meskipun Allah yang menjaga, tapi dari kita juga, kita harus berperan aktif. Bagaimana caranya? Ya melakukan yang terbaik.
semampu kita, sesuai dengan profesi kita, kan begitu.